inti dari realitas eksternal, ya, apapun kondisi eksternal di luar sana, itu tergantung dari gambaran di dalam, Mas Hendra. Jadi realita kehidupan kita tuh bagaikan pantulan di cermin gitu. Jadi walaupun realitasnya misalnya di globalnya itu lagi susah, lagi seret, lagi segala macam, tapi kalau daleman diri kitanya itu terus bersyukur, berterima kasih, bahagia, bersyukur, berterima kasih, bahagia, sadar nafas syukur, sending love, sending love, sending love, itu realita kehidupannya nggak ngikutin cerita global tadi, Mas. Soalnya itu pernah terjadi, Mas, dalam kehidupan aku. Waktu Iya, iya. corona awal-awal corona, semua income orang-orang itu pada nukik, Mas, terjun semua. Pemasukan turun, semuanya turun. Tapi itu berbeda dengan orang lain. Aku kenyataannya malah 10 kali lipat incomeku berubah tanjakan malah. Jadi di corona waktu itu, dari sepanjang tahun perjalanan aku, justru incomeku naik pada saat corona. Gitu. Karena aku nggak melihat itu sebagai sebuah bencana gitu, sebagai sebuah ketakutan, kebingungan, aku nggak ngelihat kayak gitu di momen corona itu. Aku melihat bahwa keadaan apapun di luar sana itu bentuk cinta dari manifestasinya keberadaan Allah. Jadi ketika gambaran daleman kita isinya penuh syukur, pikiran kita isinya segala sesuatu merupakan cerminan dari cinta tanpa batas, outside-nya akan jadi berbeda dengan kebanyakan orang, gitu loh Mas Hendra. Jadi kuncinya adalah mau realitas seperti apapun di luar sana, yang paling penting bagaimana kita memberikan makna terhadap apa yang terjadi di luar. Gitu. Ketika di Abundant Revolution itu diterangkan bahwa sejatinya kamu itu adalah percikan ruhnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan, teman-teman fokus saja di titik yang tanpa batas dan berkelimpahan itu. Di titik itu kita bersyukur, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih. Mau realitas kebanyakan dunia seperti apa, negara kita kayak apa, itu nggak akan ngaruh, Mas. Kitanya tetap akan mencerminkan sesuai dalaman kita. Kayak gitu, Mas Hendra. Iya, Dan iya, itu iya. udah terjadi sama aku dalam praktek. Iya. Balik lagi bahwa tidak penting ya realitasnya seperti apa, yang terpenting adalah respon kita terhadap realitas tersebut gitu ya Teh ya. Respon kita dan bagaimana kita memaknai sebuah kejadian itu. Gitu, Mas Hendra. Oke, Teh, ketika kemudian respon kita yang di dalam tuh udah oke, udah baik gitu ya, udah berusaha untuk ngambil sisi positifnya gitu ya, dengan bersyukur dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kondisi itu berubahnya itu kan tiap orang kan beda-beda gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Faktor yang menyebabkan cepat lambatnya itu apa Teh? Faktor yang menyebabkan cepat lambatnya sebuah realita itu apa? Bagasi emosi dalam diri kita, Mas Hendra. Layer-layer endapan emosi. Semakin kita rajin, jadi satu hal yang paling penting sebenarnya untuk merubah nasib, itu adalah sering-sering menerima semua sajian semesta, terima dia apa adanya, lalu izinkan sebuah peristiwa itu nggak kita pegangin, sedihnya kita pegangin, marahnya kita pegangin, izinkan untuk dirasakan penuh sama kita, dan izinkan kita lepas semua itu ke dalam pusaran samudra energi tanpa batas, cinta tanpa batas. Lepasin itu. Sesering mungkin kita melepas, sesering mungkin kita sadar bahwa kita bukan emosi itu, kita adalah percikan ruhnya yang tanpa batas, kita adalah ruang kesadaran. Semakin sering kita menyadari bahwa kita adalah tanpa batas, kita bukan emosi, kita bukan pikiran, dan kita juga bukan ego. Sesering itu yang kita lakukan, otomatis semua kendala dan masalah itu akan terselesaikan dengan sendirinya. Artinya apa? Kuncinya adalah di menyadari dan menerima sepenuhnya kenyataan kehidupan kita seperti apa, dan sadari bahwa kamu bukan kesulitan itu, kamu bukan emosi itu, kamu adalah ruang kesadaran. Nah, ketika menyadari itu, dan yang kita rasakan dan kita refleksikan hanya terima kasih, bersyukur, bahagia, happy, berikutnya ada satu lagi indikatornya nih, Mas, untuk mempercepat semua proses dan menuju kebaikan, kelimpahan, dan realisasi manifest, yaitu tabungan semesta kita juga harus cukup, gitu. Jadi indikatornya itu sering-sering menerima dan melepas emosi. Yang kedua adalah stay di rasa berlimpah dan rasa bersyukur yang besar. Yang ketiga, tabungan semesta harus cukup. 3 ini kamu penuhi, saldonya bakal gendut pokoknya, Mas. Oke. Nah, Teh, apa tuh namanya? Kalau misalnya kita ngomong nih ya soal rumus sukses orang itu kan memang terkadang kan beda orang kan beda gitu ya.
ada teori yang mengatakan bahwa salah satu rumus sukses adalah value dikali leverage gitu ya. Seberapa kamu jadi orang bisa dipercaya gitu ya. Seberapa kamu punya jaringan yang banyak, seberapa kamu bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu kan tidak serta-merta bisa didapatkan hanya dengan mengeluarkan nafas syukur, terus kemudian sending love gitu. Nah, gimana gimana transformasi seseorang yang memang tadinya dia nggak bisa dipercaya sama orang lain, temennya juga dikit gitu ya. Jangankan jangankan di ini apa punya apa dipercaya banyak orang, punya temen temen aja nggak banyak gitu. Nah, ini kan juga pengaruh pengaruh TVB. Nah, bagaimana tuh transformasinya tuh? Ya itu, semua harus dimulai dari perubahan isi data di dalam diri dia, mindset-nya, Mas. Karena rumusannya tuh banget Mas Hendra untuk perubahan apapun. Mau kamu berangkat dari minus, mau kamu temennya cuma satu, mau kamu nggak dipercaya, mau apapun nih ceritanya. Kondisi sejelek-jeleknya kondisi lah. Si kondisi sejelek-jeleknya kondisi artinya sama dengan dalamannya juga jelek berarti. Bener nggak Mas? Iya, Karena iya, iya. rumusannya itu cuma ini ada cermin Mas Hendra, ini ada cermin, ini ada kita. Ya, ini ada kita, ini ada cermin, ini ada kita nih. Ini kita yang warna kuning nih, ini cermin. Ya, iya, iya. Si realita kehidupan itu adalah pantulan dari cermin ini, pantulan, pantulan ya. Kalau di dalam tubuh kita ini ada kemarahan, kebencian, terus merasa diri nggak pantas, anggaplah titik-titik hitam di sini nih, di tubuh kita ini berisi bagasi emosi. Kira-kira si titik-titik hitam kalau kita ngaca keluarin pantulannya orang dengan titik-titik hitam juga nggak sih? Sama kan? Bener Iya, nggak? iya, iya. Realitasnya ini. Even temennya Mhm. cuma satu. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sadar nafas syukur. Pertama, berterima kasih aja dulu lo hidup. Ibaratnya gitu. Makasih dulu aja deh dikasih napas. Makasih dulu aja deh start pertama dari gue masih dikasih kesempatan hidup. Itu dulu pertama. Itu satu-satunya cara yang paling simpel. Nggak pakai duit, nggak pakai modal. Cuma stop dulu sebentar dalam hening, sadari nafas. Berterima kasih dulu. Karena di Quran dibilang, ketika kamu berterima kasih, maka akan aku tambahkan. Rumusannya kayak gitu, Mas. Berarti kan kalau kita berterima kasih sekali, ditambahin, makin gede kan lama-lama tuh, bener nggak? Setelah berterima kasih, sadar nafas syukur dulu. Pahami di dalamnya sini masih banyak bagasi emosi. Kalau misalnya Mas Hendra ngaca, rambut Mas Hendra berantakan, Mas Hendra mau elapin kacanya atau Mas Hendra mau nyisir? Pasti Jelas. Mas Hendra mau nyisir dong, harus nyisir dong, biar pantulannya juga jadi rapi. Iya, iya. Nah, step kedua setelah bersyukur, yaitu lepasin emosi-emosinya dengan cara apa? Terima kenyataannya bahwa hidup lo kayak gitu. Terima aja dulu. Temen lo sedikit, lo dibenci, lo nggak dipercaya, lo pernah punya dosa, lo pernah bermasalah, pernah melakukan sesuatu yang jelek. Terima aja dulu itu. Terima, sadari penuh, sampai si rasa penyesalan, ketakutan, kekhawatirannya itu masuk ke dalam hati. Karena core inti dari kesedihan, core inti dari ketakutan, core inti dari rasa bersalah yang sangat gitu ya, kesedihan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, inti core-nya itu cinta Mas sebetulnya. Jadi ada pesan di balik sedih dan lain-lain. Ketika itu udah dirasakan penuh, data ini udah bersih, berikutnya quantum jamming apa yang kamu mau? Aku mau dapat pekerjaan. Just make a video in your mind aja, buat video dalam pikiran, masa depan apa yang kamu mau. Itu sebenarnya sebulan ngerjain itu juga beres, Mas. Berdasarkan teman-teman gitu kayak kisahnya Bu Ira kan posisi minus ya. Iya, Rumah iya. mau disita kan. Terus anak-anak belum pada mapan pekerjaan, situasi didatengin debt collector yang nggak berhenti-berhenti sampai pada akhirnya kepikir untuk bunuh diri kan. Itu kan posisi minus, Mas. Yang dilakukan apa sama Ibu Ita? Yang tadi itu, sadar nafas syukur, lalu menerima dan melepas, quantum jam. Ketika itu dilakukan, lalu semesta akan berkonspirasi, Mas. Merubah realitanya. Oke, oke, oke. Kayak gitu cara kerjanya. Iya, iya, Jadi iya. mau berangkat dari minus sekalipun, materi ini akan sangat bisa untuk dipraktekkan. Ya, Teh. Teman-teman itu kan masih banyak banget ya yang seolah-olah dengan setelah komunikasi sama Teh Feby semua masalahnya selesai gitu. Padahal kan poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah bagaimana kemudian teman-teman itu bisa terbimbing dari dalam gitu loh. Karena teman-teman itu sebenarnya udah semuanya udah ada di dalam dirinya gitu. Kan nggak bagus juga kalau membuat seorang Teh Feby itu membuat teman-teman yang lain jadi tergantung gitu ya. Oh, udah, Betul, betul. wah itu tuh gimana nasihat Teh Feby untuk teman-teman semuanya itu?
Iya, betul sekali Mas Hendra. Karena yang bisa nolong Mbak Zufi, nolong Ibu Devi, nolong Mbak Ainur, dan nolong teman-teman semua, itu bukan aku, tapi diri sendiri sebenarnya. Itu terbukti banget dari Bu Ira kemarin. Dia sama sekali nggak nelfon, nggak WhatsApp, nggak komunikasi sama aku. Sekali WhatsApp langsung testimoninya masal dia dan bersama 4 anaknya. Itu buktinya. Iya, Jadi iya. sebenarnya benar sekali Mas Hendra, bahwa dengan ikut kelas, itu kan udah langsung ada panduan, lakukan sadar nafas syukur, lakukan melepas dan menerima, lakukan sending love, lakukan quantum jam, lakukan tabungan semesta, 5 doang Mas. Jalanin aja itu kacamata kuda, abaikan realita deh. Sebulan deh, kalau yang kisahnya Bu Ira itu 2 minggu dia langsung project-project masuk sebanyak 4, yang tadinya nggak kepikir. Iya, iya. Lalu anak-anaknya kerja 4 orang itu lalu kerja itu semua dengan menyenangkan gitu. Coba aja kacamata kuda dulu, jalanin semua tools yang dikirimin sama tim di dalam daily routine, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, selama 30 hari. Lakukan itu. Tapi ada satu kunci yang unik, Mas Hendra. Hmm, hmm. Kunci yang uniknya tuh gini, dalam kehidupan kita, kayak Mas Hendra, Mbak Devi, Mbak Zulfi, Mbak Ainur, dan teman-teman semua, kita kan dalam hidup ini terkoneksi sama banyak orang ya. Kayak misalnya ada ayah kita pernah ada luka batin apa gitu kan, misalnya pernah dipukul atau apalah, dikerasin, lalu sama ibu kita, lalu ada uak, bibi, mertua, atau sama teman-teman mantan pacar gitu misal, atau sama sesuatu yang lain, kita kan berinteraksi sama banyak orang ya. Nah, ada satu fenomena yang lucu Mas Hendra, temen private Zoom aku, itu rezekinya mampet, nggak kebuka-kebuka, ternyata karena apa coba? Karena banyak sekali orang-orang yang berhubungan sama dia, yang dia benci orang itu. Aku benci ibuku, aku benci mertuaku, aku kesel sama ini. Jadi ada rentetan cerita yang belum selesai, yang menggambarkan dia belum berdamai sama diri sendiri. Lalu waktu itu aku kasih tugas. Tugasnya adalah buat list. Ini buat teman-teman boleh dicoba ya. Buat list nama siapa aja orang-orang yang membuat kamu marah, kecewa, bingung, resah, takut. Bikin listnya. Dan itu jadi PR juga tuh buat alumni Mas Hendra. Ya Mbak Zufi, kan ada pengumuman di grup ya. Bikin list ya. Bikin list siapa aja orang-orang yang kamu sebel, kesel, belum kamu maafkan istilahnya. Orang-orang yang menimbulkan ketakutan, keresahan kamu sehingga kamu benci dia, itu di list semua namanya. Anggaplah ada 15 nama. Nah, substansi inti untuk menuju kelimpahan salah satunya memaafkan mereka semua, Mas Hendra. Iya, 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 iya. Maafin semua orang dalam perjalanan hidupmu. Kenapa harus dimaafin? Bukannya mereka cuma tukang pos ya, Mas, Iya, yang iya, iya. mengantarkan pesan kepada kita. Ketika kita kesal sama dia, bukankah dia adalah layar kehidupan yang dipantulkan dari data di laptop kita? Kalau data di laptop kita senyum, di layar senyum. Hmm. Kalau di laptop kita cemberut, nangis, di layar nangis. Jadi gambar di layar ini datangnya dari mana? Dari dalam lah. Dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kita itu lagi marah sama mereka, atau kita lagi ketemu sama bagasi emosi kita sendiri. Mereka itu hanya tukang pos. Nah, setelah treatment memaafkan orang-orang ini, pertama maafin, lalu kita juga minta maaf. Aku memaafkan semua cerita. Kita kamu berkomunikasi sama aku maafkan, dan aku juga minta maaf. Dan setelah itu tutup dengan sending love. Hmm. Bayangkan di hati kita ada cinta, lalu cinta ini dipancarkan untuk dia. Itu yang terjadi sama Luna, Mas Hendra. Iya, iya, iya. Itu yang terjadi sama Luna. Dikala segala sesuatu tampak gelap, nggak ada solusi, resah, sedih, nangis. Itu Luna nangisnya panjang banget itu kalau curhat sebelumnya. Tapi aku kasih tahu itu. Kamu mundur 1 langkah. Kamu bukan emosi itu. Kamu bukan pikiran yang resah itu. Mundur 1 langkah sebagai yang tanpa batas dan berkelimpahan. Sending love buat mereka. Maafin mereka dan kamu juga minta maaf. Dilakukan sama Luna. Kejadiannya apa coba? Keren loh dia. Iya, iya. Kejadiannya semua dimaafin, mantannya dimaafin, ini itunya juga dimaafin, sending love, dia sending love, sending love, sending love. Kejadiannya adalah dia closing pekerjaan sampai 30 miliar. Sampai benar-benar tak terbatas itu rezeki Hmm, gitu. hmm, hmm. Nah, untuk membuka kelimpahan salah satunya itu list orang-orang yang kamu kesel, maafin mereka, minta maaf, lalu sending love. Teh, teh, teh. Ini ini menarik banget ya. Tadi pagi itu kan aku buka Instagram gitu ya. Seorang profesor dari luar negeri gitu ya. Dia tuh memberikan teknik gitu. Kalau misalnya kamu pengen menarik uang lebih banyak dengan kekuatan afirmasi, salah satunya itu tulis 10 hal yang paling kamu syukurin gitu ya. Yang paling kamu syukuri, tapi jangan hanya nulis saja. Hmm. Kamu harus bener-bener merasakan rasa syukur itu sampai ke dalam-dalamnya gitu, sedalam-dalamnya. Itu satu, Teh. Ya, Yang ya, kedua nih, Teh, nanti silakan dikomentari sama Teh ya. Feby ya. Yang kedua ini disuruh mendoakan dan ngirim cinta
terhadap 3 orang yang paling meresahkan hidupmu gitu. Hmm. Nah, Hmm. gimana? Dua hal yang disampaikan Profesor ini kan secara aplikatif Teh Febi senantiasa men-trigger gitu ya teman-teman untuk melakukannya. Gimana tuh Teh? Ya, ini memang kuncinya, Mas. Dua hal ini memang kuncinya. Nomor satu ini bercerita kalau ala Abundant Revolution itu adalah quantum gem. Nomor satu ini quantum gem, Mas. Tulis apa yang kamu syukuri dan kamu rasakan syukur itu sedalam-dalamnya seakan-akan kamu menerimanya. Quantum gem ini kan sesuatu yang belum terjadi, tapi kita rasakan dia udah ada di tangan kita dan kita Ya, syukuri gitu. ya. Itu adalah rahasia menciptakan segala sesuatu. Ketika kamu berterima kasih terhadap sesuatu yang belum ada di tangan, tapi kamu mensyukurinya, itu sama dengan kamu menciptakannya. Itu rahasianya. Ketika kamu Oke. mengucapkan syukur tentang sesuatu yang belum ada di tangan, itu sama dengan kamu menciptakan itu terjadi dalam kehidupan kamu. Itu kunci pertama. Itu quantum gem yang ada di materi kita. Itu betul banget. Profesor itu betul banget. Karena rahasia manifestasi ya salah satunya ini. Yang kedua, kirim doa dan cinta kepada orang yang menyakiti kita. Karena gini Mas Hendra, kalau di dalam materi Abundant Revolution, kita kan mengenal tentang energi, vibrasi, dan frekuensi ya Mas Hendra. Ya, Itu ya, di ya. materi bab 1 tuh kita ceritain tuh. Everything is energi. Segalanya tuh energi. Aku energi, Mas Hendra energi, Mbak Zufi energi, Mbak Katrin energi. Mas Hendra mau tahu nggak? Hoax terbesar atau kebohongan terbesar sepanjang sejarah itu apa? Apa tuh? Ketika kita merasa bahwa aku dan kamu terpisah. Oke. Padahal sesungguhnya aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita itu satu energi yang sama dalam kumparan energi. Artinya, kalau rezeki kita mau lancar, kalau manifestasi kita mau cepat, ketika profesor itu bilang doakan orang lain, ketika laptop ini membuat data mendoakan orang lain, sending love ke orang lain, kan mantul ke layar ya. Ketika memantul ke layar, sebenarnya pantulan ini realitas buat siapa, Mas? Buat diri kita. Iya, betul. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, kita sending love ke orang lain, dengan rumusan aku dan kamu adalah satu. Satu energi kumparan tanpa batas di dalam semesta ini. Aku dan kamu adalah satu. Kalau teman-teman udah menyadari itu, Mas, nggak akan ada cerita lagi, Mas. Dia menyakiti aku, dia membohongi aku, dia menzolimi aku, dia memfitnah aku, udah nggak ada cerita itu lagi. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah ini tentang kita, bagasi emosi kita, dan Allah aja. Nggak ada orang lain. Nggak ada cerita ngeblame orang lain, Iya, nyalahin iya, orang iya. lain, nggak ada. Sebetulnya Oke. hanya di dalam sini aja. Kamu ketemu mau bagasi emosimu dalam realita. Gitu, Mas Ya. Hendra. Jadi aku agree eh, banget nih sama cara profesor tip. ini. Aku kenapa tanya soal tadi ya, situasi sulit dan lain sebagainya, karena banyak teman-teman di Jakarta yang dia pegang perusahaan, punya kantor di sana tuh pada ngeluh semuanya, tolong kembalikan dong positivity, apa tuh namanya, dulu kan aku ini orangnya sangat positif banget gitu ya, tapi dalam kondisi kayak ini kayak aku, aduh ini bener-bener gelap dan lain sebagainya gitu. Paling tidak udah memberi pencerahan ya Teh Febi kepada teman-teman semua gitu. Teh, satu pertanyaan lagi sebelum aku geser ke mbak-mbak, ibu-ibu yang kita undang, teman kita, alumni yang kita undang ya. Teh Ya, ya. Febi, gimana pun kan ketika kita butuh yang namanya petunjuk, intuisi, tetap larinya kan ke dalam gitu ya. Tidak mungkin dong dikit-dikit tanya, Febi gimana nih aku mengalami kayak gini, gimana saran, nggak mungkin dong, itu hoak juga sih kalau itu dilakukan terus-menerus tidak mendidik gitu kan. Nah, Betul, betul. Gimana Teh tips dan triksnya supaya kemudian kita tuh pede banget ada apa-apa tuh cukup diam terus kemudian muncul jawaban dari dalam gitu kan, cita-cita banyak orang kan gitu Teh. Gimana Teh? Betul. Iya, betul. Jadi gini Mas Hendra, tanpa kita tahu siapakah diri kita yang sebenarnya, jatuhnya labil terus, Mas. Jatuhnya pasti tergantung sama segala sesuatu. Itu dibuka di materi Abundant Revolution, Mas. Bab pertama, siapakah dirimu? Itu dikupas tuntas di situ. Dirimu adalah ruhnya, percikan cahaya ruhnya, bagian dari dirinya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Pendalamannya lebih dalam lagi tuh kalau di materi. Jadi ketika kita kuat di bab 1 tentang siapa diri kita, sejujurnya kita udah nggak perlu orang lain, udah nggak perlu pelatihan Abundant Revolution, udah nggak perlu WhatsApp TVB ngobrol apa segala, udah nggak perlu tuh Mas. Yang kita butuhin apa Mas Hendra? Kita cuma butuh diam, hening, duduk, dan tenang, dan ngobrol ke dalam. Jadi rumusannya, ketika pikiran kamu diam, ya, kecerdasan semesta tanpa batas itu muncul Mas naik memberikan intuisi dan solusi. Tapi Hmm. ketika pikiran kita rame, khawatir, takut, cemas, bingung, wah semua rame.
itu kecerdasan semesta tanpa batas yang memberikan solusi segalanya, itu masuk ke dalam. Nggak kerasa, nggak kelihatan. Jadi, solusi atas segala hal, kalau kita ngadepin segala sesuatu, boleh nggak pause dulu sebentar, kasih jeda, diem dulu, pause, diem dulu sebentar, gitu. Ngobrol ke dalam, cek ke dalam ketika ada realitas yang nggak enak, tunggu. Ini pesannya apa ya? Kenapa ya ada kejadian ini pesannya apa? Pesan semestanya apa? Semesta mau ngobrol apa sama aku? Pesannya apa gitu. Iya, Kalau iya. aku biasanya gitu sih, Mas. Kalau Jadi hari-hari itu jadi kayak seni gitu loh. Seni dalam lifestyle menerima dan melepas. iya. Ya, Ini andai kata semua teman-teman bisa menerapkan apa yang disampaikan Teh Feby, nggak ada ya problem hidup itu semuanya ringan, enteng gitu ya. nggak ada, Mas. Nggak ada. Oke, Kita sahabat cuma tinggal semua berbagi cinta aja terus. dimanapun. Dari kejadian anak saya kecelakaan di Mesir itu, dia tertabrak mobil. Alhamdulillah, Allah ingin memberikan pesan sama saya, pelajaran kehidupan, kuliah kehidupan selama di Mesir. Salah satunya kuliah bareng TVB juga. Gitu. Alhamdulillah, anak saya sekarang sudah baik, sudah semuanya sudah normal ingatan, meskipun operasi kepala juga semuanya sudah baik. Bahkan mungkin saya katakan lebih cerdas lagi dari sebelumnya, insya Allah. Ya. Alhamdulillah. Untuk kaki juga sama dokter sudah boleh napak-napak tipis-tipis gitu. Insya Allah habis Lebaran, mulai Lebaran Insya Allah sudah boleh bisa jalan normal seperti sedia kala. Insya Allah sudah bisa mulai sekolah lagi gitu. Intinya dari kejadian ini adalah pasrah, ikhlas. Insya Allah Allah akan kasih jalannya. Begitu saya dikabari sama teman anak saya di Mesir itu, Ibu Naya kecelakaan, sekarang koma di rumah sakit di ICU, belum sadarkan diri. Saya cuma satu yang saya katakan dalam hati, oh dia itu koma, berarti dia masih hidup. Terima kasih Tuhan. Itu yang saya katakan dalam hati. Terima kasih Tuhan. Masih diberi kesempatan anak saya untuk hidup. Itu saja udah syukur, itu yang saya ucapkan dalam hati. Terima kasih saya pasrah ya Allah, saya pasrah, saya ikhlas. Besok paginya sore. Besok pagi saya kan dikasih tahu malam Minggu terus Minggu sore saya perjalanan dari Wonosobo ke Jakarta. Saya ngebis sendiri karena posisi suami sudah di Jakarta. Sepanjang perjalanan dari Wonosobo sampai Jakarta sekitar berapa jam, dari setengah 6 sore sampai sana jam 3 pagi, itu saya cuma ucapkan dalam hati, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih, aku ikhlas ya Allah, pasrah, aku ikhlas, pasrah. Udah itu aja yang saya ucapkan dalam hati itu, sambil senyum-senyum sendiri, terima kasih, aku yakin kuasamu, pertolonganmu lebih dekat dari urat nadiku sendiri. Udah itu aja yang saya ucapkan. Dan alhamdulillah memang betul. Kuasa Tuhan luar biasa. Meskipun anak saya itu udah diberitakan sudah meninggal dunia awalnya. Alhamdulillah masih dikasih umur hingga saat ini. Terima kasih TVB, terima kasih. Kunci dari itu adalah semua pasrah, ikhlas, dan syukur. Itu Ya, aja. Teh Feby, ini kan bahasa seorang ibu ya, perasaan Ya. gitu ya. Mungkin Teh Feby yang lebih memahami, mungkin bisa direspon sedikit gitu ya. Aduh, aku seneng banget ya dengar ceritanya Bu Zufiatun Niswa ini tentang kepasrahan gitu kan. Tidak semua orang kan bisa praktik pasrah itu gitu ya. Ya, Dan betul. mungkin nanti bisa digali lebih dalam oleh Teh Feby. Silakan Teh. Jadi gini Mas Hendra, awal Mbak Zufi itu masuk batch 4, situasinya anaknya masih di ruang ICCU, dan situasinya itu dari mulai mau dioperasi itu pending-pending terus gitu. Jadi ini sesuai dokter ngejadwalin, ini nggak dijalanin dari jadi waktu itu kondisinya Bu Zufi ini stres, bingung anak harus gimana, sementara anaknya kakinya udah kondisi yang menyedihkan gitu istilahnya. Nah, dalam situasi bingung, cemas, dan lain-lain, begitu juga bertabrakan dengan satu situasi prosedur di sana di Mesir itu kayak bikin kesel Mbak Jufi gitu, kayak nggak profesional apa segala macam. Nah, ketika dia ikut kelas, lalu kita ceritakan kan siapa diri Mbak Zufi, siapa diri anaknya Mbak Zufi, yang udah sempurna dan lain-lain. Aku di situ jujur aja terharu, Mas. Tahu nggak, Mas, di kelas batch 4 itu kita sampai ada satu sesi di terakhir, ingat nggak Mbak Zufi? Kita semua tuh berpuluh-puluh orang di kelas sending love. Ya Oke. Mbak, ingat nggak? Ingat ya Mbak? Kita Ya. melakukan sending love buat anaknya Mbak Zufi di terakhir kelas. Iya, Dan iya. kita quantum jamin waktu itu. Karena Mbak Zufinya resah gitu. Anak ini bisa nggak ya dibawa pulang ke Indonesia? Masih nggak gelap lah untuk pulang. Iya, Jangankan iya. untuk pulang. Kan kecelakaan kepalanya kan memang agak rusak. Bukan maksudnya ada terbelah apa gimana ya. Kakinya pun nggak support. Boro-boro pulang ngebayangin anaknya bisa duduk, bisa dibawa pesawat. Itu gelap saat itu Mas Hendra. Nah, materi ini benar-benar membuat semangat buat Mbak Zufi karena ternyata Mbak Zufi bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Mbak Zufi dan anaknya Mbak Zufi adalah percikan ruh dari energi tanpa batas yang berkelimpahan.